Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita mengingatkan kembali, kita berusaha untuk menunjukkan
meningkatkan rasa cinta kita kepada negeri ini. Bagaimana kita mewujudkan rasa cinta kepada negeri ini? Dari sekian banyak, ada 3 yang ingin kita bahas. Yang pertama adalah mewujudkan peradaban, mewujudkan akhlak yang mulia. Inilah yang menjadi misi dari Rasulullah SAW. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Ada seorang ulama dari Mesir namanya Shawki Bey. Beliau mengatakan innamal akhlaqu ma baqiyat wa in hum zahabat akhlaquhum zahabu. Suatu bangsa akan kekal selama berakhlak. Bila akhlak telah lenyap, lenyaplah bangsa itu. Banyak orang mengatakan bahwa akhlak di negeri kita ini mengalami pergeseran jauh. Nilai-nilai kemuliaan ditinggalkan begitu saja. Dari para pejabat sampai masyarakat biasa mengalami pergeseran di dalam akhlak. Dulu tidak ada anggota keluarga membunuh anggota keluarganya. Tapi sekarang itu menjadi berita sehari-hari. Dulu tidak ada seorang bapak menzinahi anaknya. Tapi di negeri kita itu ada sekarang jadi berita. Begitulah seterusnya. Kalau begitu dari mana akhlak harus kita bangun? Itu dari akidah, dari iman. Maka dengan akidah itulah jiwa jadi merdeka. Salah satu pengaruh dari akidah itu adalah kemerdekaan jiwa. Jiwanya merdeka, tidak terbelenggu oleh apapun dan oleh siapapun, kecuali terbelenggu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kecintaan kepada Allah akhirnya harus di atas segalanya kalau orang sudah berakidah. Inilah pangkal dari akhlak yang harus kita bangun. Dan kita tidak boleh berputus asa akan kemungkinan kita bisa mengembalikan, mewujudkan akhlak yang mulia. Baik dalam skala kecil pada diri kita pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Yang kedua, membuktikan rasa cinta kepada negeri adalah melestarikan lingkungan. Sudah terjadi begitu banyak bencana di negeri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-41, Zoharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan, itu adalah karena tangan-tangan manusia. Agar Allah merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Oleh karenanya, sekecil apapun yang bisa kita lakukan, jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang merusak lingkungan. Kalau ada di antara kita suka merokok, itu urusan masing-masing. Tetapi seringkali kita dapati orang kalau sudah merokok, buang puntungnya itu sembarangan. Sedang naik sepeda motor, dia merokok, rokoknya sudah tinggal puntung, di mana dibuang? Tidak ada orang mematikan puntung rokoknya itu, kemudian puntung rokok itu dimasukkan ke dalam sakunya. Itu tidak ada, boleh dibilang. Dibuang saja di jalan-jalan. Seandainya ada 1 juta orang yang merokok,
lalu membuang puntung sembarangan, betapa rusak lingkungan kita. Begitu seterusnya. Oleh karenanya, kita dalam kaitan akhlak itu juga diajarkan bagaimana berakhlak baik kepada lingkungan hidup agar lingkungan hidup kita menjadi nyaman. Ini sesuatu yang sangat penting karena kita ingin menjalani kehidupan dengan baik yang harus ditopang oleh lingkungan. Kita pernah mendengar ada hadis menyebutkan seandainya besok akan terjadi hari kiamat, di tanganmu ada bibit yang mau ditanam, tanam itu bibit. Bisa jadi kita menganggap buat apa menanam bibit kalau besok kiamat, sementara ini pohon berbuahnya kapan? Sudahlah, nggak usah. Tidak begitu di dalam Islam, karena Allah menilai amal, bukan menilai hasil. Kalau amal sudah kita lakukan, udah dicatat sebagai amal soleh, hasilnya itu urusan belakangan. Kalau seorang kakek menanam pohon mangga misalnya, kapan itu pohon mangga akan berbuah? Mungkin 10 tahun lagi. Sementara si kakek itu sebentar lagi akan mati. Kiamat kecil, dia akan mati. Padahal itu pohon baru berbuah 10 tahun lagi misalnya. Maka kalau ternyata dia sudah mati, pohon itu baru berbuah, buahnya dimakan burung, sedekah kepada burung. Buahnya dimakan anak cucu, cicit, sedekah kepada anak cicit. Kalau dimakan orang lain, sedekah kepada mereka. Begitu seterusnya. Ini namanya melestarikan lingkungan sebagai wujud dari rasa cinta. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga yang harus kita wujudkan bukti cinta kepada negeri, maka kita harus menghormati, menjunjung tinggi hukum, aturan yang baik. Sebagai seorang muslim, semua kita harus komitmen kepada hukum di dalam Islam. Di dalam Islam itu hukum memang kita butuhkan. Nabi Adam minta dibimbing oleh Allah dengan aturan ketika dia ingin menikahkan anaknya. Allah atur. Maka di dalam surat Al-Jasiyah, surat 45 ayat 18 disebutkan, "Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat. Ikuti syariat itu, ikuti ketentuan Allah. Jangan kamu ikuti hawa nafsu orang yang tidak mengerti. Tapi sayang, hukum-hukum agama kadang-kadang kurang dihormati. Sesudah itu hukum negara, apa yang menjadi ketentuan di dalam bernegara, itu pun harus dijunjung tinggi, dilaksanakan, sehingga negara itu akan berjalan dengan baik apabila hukum ditegakkan. Nabi Isa alaihi salam melihat ada orang mencuri.
Lalu Nabi Isa mempertanyakan, kenapa kamu mencuri? Tidak, saya tidak mencuri. Kamu mencuri. Tidak, saya tidak mencuri. Si pencuri mengatakan apa? Dia bersumpah, wallahi, demi Allah saya tidak mencuri. Maka Nabi Isa kemudian mendustakan apa yang dilihatnya. Kenapa? Karena terlepas dari orang itu berbohong, kalau sudah wallahi, demi Allah, itu harus dijunjung tinggi. Enggak semua persoalan hukum bisa diselesaikan di dunia ini. Tapi kalau sudah dia bilang wallahi demi Allah, maka itu sesuatu yang harus dihormati. Maka Nabi Isa tidak lagi menuduh dia mencuri, meskipun dia mencuri. Kenapa? Wallahi. Ini sesuatu yang luar biasa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa zul man khazala al-muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi